Para sahabat sehat, kemarin datanglah sekeluarga, suami, istri, dan anak. Anaknya ada 2, ada laki-laki dan perempuan yang sudah berusia remaja, datang ke tempat praktek saya karena mereka sekeluarga menginginkan untuk mendapatkan vaksinasi HPV. Nah, mungkin ada di antara para sahabat sehat yang baru pertama kali ini mendengar apa itu vaksinasi HPV atau sudah pernah melakukannya, maksud saya sudah pernah mendapatkan vaksinasi tersebut, atau ada yang masih galau. Anak saya ada yang laki, ada perempuan, apa mereka semua perlu? Apa tidak untuk yang sudah menikah saja? Apa kegunaannya? Apa efek sampingnya? Dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, ayo kita bincang-bincang mengenai vaksinasi HPV. Perlukah itu? Para sahabat sehat, kita tahu bahwa virus HPV itu, human papillomavirus, itu banyak sekali macamnya. Ada 150 lebih ya macamnya, tipenya. Tapi yang ada erat kaitannya dengan kanker serviks ya, kanker serviks itu kanker mulut rahim itu ada dikaitkan dengan virus yang tipe 16 dan 18. Sehingga kita tahu ada macam-macam vaksin HPV. Ada yang hanya bivalen. Bivalen artinya mencegah 2 tadi ya, 16, 18 yang ada kaitannya dengan kanker serviks. Kemudian ditambah lagi ada yang disebut dengan kuadrivalen. Kuadrivalen artinya 4 ya. Jadi ada tipe 6, 11, 16, 18. Apa guna yang 6 dan 11? Mencegah penyakit kelamin yang lain seperti kutil kelamin ya. Jadi kutil kelamin para sahabat sehat tidak hanya diderita oleh wanita, pada pria pun bisa, pada penis bisa terjadi kutil kelamin itu tadi penyakit ya, penyakit menular seksual. Kemudian berkembang lagi. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini sudah ada yang namanya nanovalen. 9 ya, 9 ya. 9 itu selain 6, 11, 16, 18 ada 31, 33, 45, 52 dan 58. Nah, tentunya lebih lengkap lagi. Dia bisa mencegah selain kanker pada serviks ataupun penis, juga mencegah penyakit kelamin yang lain dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh HPV tadi. Nah, para sahabat sehat kalau berbicara mengenai HPV, tentunya kita langsung berpikiran, sekian waktu yang lalu pernah diberitakan di televisi ada seseorang menderita di kulitnya itu banyak seperti apa? Seperti bunga kul, tahu ya, seperti sayur brokoli itu ya. Jadi seperti itu di kulitnya. Jadi merundul-merundul banyak gitu ya. Itu pun disebabkan oleh HPV. Nah, kemudian kalau para ibu yang pernah menjalani pemeriksaan pap smear dengan metode yang pakai HPV ya, jadi itu ada ketahuan juga, oh ini terdeteksi ada virus HPV. Nah, mendengar kata HPV, para sahabat sehat, jangan takut ya, jangan takut. Justru kita berita baiknya adalah ada vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan itu. Ya, kita sudah tahu beberapa tahun yang lalu launching pertama kalau yang tipe yang quadrivalen itu pada waktu saya mengikuti kongres di Kuala Lumpur tahun 2006 itu pertama kali launching dan saya langsung mengambil inisiatif untuk mengikuti program vaksinasi ini. Dan sampai sekarang pun masih tersedia ya yang quadrivalen itu. Di Indonesia memang mohon maaf nampaknya belum terlalu banyak para pria laki-laki yang juga sadar untuk melakukan vaksinasi HPV. Padahal seperti di depan tadi saya jelaskan, dia tidak hanya melindungi dari kanker serviks, tapi juga kanker penis dan juga yang lain-lain. Nah ya, jadi sekali lagi vaksin ini tidak dimonopoli punyanya kaum wanita saja. Para suami, bapak, remaja putra ya. Jadi sekali lagi penting. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah ngomong mengenai HPV tadi bahwa angka kejadian yang terinfeksi ya penyakit menular seksual itu banyak. Jadi bisa 2 juta kasus ya per tahun seperti itu. Jadi kalau kita mikir wah segitu banyaknya ngapain juga bingung ya. Tapi harus ingat bahwa virus HPV ini
dalam masa inkubasi itu masa apa ya? Jadi masa diamnya dia begitu, tahu-tahu 10 tahun kemudian jadi kanker serviks atau mungkin kanker penis seperti itu. Jadi jangan dianggap bahwa ya nggak apa-apa lah, toh inkubasinya atau masa diamnya cukup lama. Memang, jadi dari HPV sampai manifest yang tercepat katakanlah 3-4 bulan, tapi yang terlama bisa sampai 15 tahun, iya memang. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh menganggap remeh. Kalau kita kena HPV-nya di umur 60, masa nanti umur kita 70 tahun lebih kena kanker, kan sedih sekali ya para sahabat sehat ya. Jadi sekali lagi, kalau sudah ngomong bahwa ini bisa dicegah, alangkah baiknya kita melakukan pencegahan itu. Memang faktor risikonya banyak ya, jadi tidak hanya kalau sudah divaksin aman segalanya, sembrono dalam hal eh, penularan melalui hubungan seksual, nggak bisa seperti itu ya, tetap harus mengikuti pola hidup sehat, pola hubungan suami istri yang sehat, laki-laki dengan perempuan, bukan homoseksual seperti itu ya. Jadi sekali lagi, memang kalau kita kaitkan dengan ajaran agama, tidak ada satu agama pun kan yang melegalkan adanya hubungan sesama jenis. Jadi yang namanya hubungan seksual wajar dan normal dan sehat adalah antara laki-laki dan perempuan. Itu pun masih dibatasi lagi, nggak boleh sembarangan gonta-ganti partner ya. Jadi satu suami, satu istri, maksud saya pasangannya itu saja. Jangan ganti-ganti partner, karena itu merupakan predisposisi bisa memudahkan juga terjadinya kanker serviks. Nah, para sahabat sehat, kalau berbicara mengenai pola hidup sehat, sudah saya katakan dalam tayangan yang lalu, tidak hanya masalah hubungan seksual ya, pola pikiran, pola stres. Nggak boleh stres ya, kalau stres tentunya menyebabkan banyak penyakit. Nah, kalau tadi saya katakan di depan bahwa HPV memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa manifest, disinilah peranan stres tadi. Kalau stresnya tinggi, cepat dia manifest dari HPV, akhirnya jadi kanker. Tapi kalau tidak stres, hati yang gembira adalah obat, percaya dan belajar bersyukur untuk segala keadaan hidup kita ini, itu bisa mengobati. Jadi walaupun pernah terpapar HPV, tidak manifest, tidak jadi kanker. Apalagi ditambah dengan vaksinasi, pencegahan ini tadi. Tentunya lebih bagus lagi ya. Kembali ke mengenai vaksin HPV tadi, ada nih yang bertanya kepada saya, dokter, apakah ini ikut program pemerintah? Sampai sejauh ini yang saya tahu, pemerintah sudah mencanangkan mengadakan program vaksinasi HPV gratis itu hanya bagi anak SD, wanita, umur 11, jadi kelas 5 SD. Kenapa kok pilih kasih ya, kok yang kelas 5 aja, kok enggak SMP seperti itu? Ini ada dasarnya, ada penelitiannya. Bahwa sejak wanita katakanlah umur 9 tahun, sampai dengan nanti dia dewasa seperti itu, kalau dia sedini mungkin mendapatkan vaksinasi ini, bisa menurunkan angka kejadian kanker serviks itu cukup bermakna. Makanya dipilih yang kelas 5 SD. Sekali suntik, 6 bulan kemudian suntik lagi, itu dapat mencegah, menurunkan angka kejadian kanker dengan drastis, maksud saya dengan bagus begitu ya. Nah, kalau sudah SMA gimana dokter? Ya ini mandiri ya. Jadi sekali lagi kalau umurnya masih 9 sampai 11 tahun itu kan suntiknya hanya 2 kali. Sedangkan kalau yang sudah dewasa sampai dengan kita, ibu-ibu, baik itu usia reproduksi sampai dengan usia menopause yang mau melakukan vaksinasi ini butuh 3 kali. Baik yang bivalen, 2 virus tadi, baik yang kuadrivalen, 4 virus tadi, ataupun yang nanovalen, yang 9, semuanya butuh 3 kali. Nah ini tanya lagi pasti, dokter lah kalau nggak dibiayai pemerintah berapa biayanya? Kalau saya sebutkan angka, jangan menganggap, waduh kan yang mampu yang orang kaya saja, saya nggak mampu. Jangan seperti itu para sahabat sehat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Katakanlah saya contohkan yang kuadrivalen, harga vaksinnya saja memang 1 juta lebih ya, 1 juta, kisaran 1 juta 100, 1 juta 200 lah. Paling tidak kalau 3 kali suntik berapa? 3 juta kan? Gampang-gampangan seperti itu. Tapi manfaatnya, kalau sekali lagi saya katakan mencegah lebih baik daripada mengobati, bisa dibayangkan kalau seseorang kena kanker. Jangan terus berpikir, oh dokter kan sekarang zamannya BPJS, kena kanker pun ditanggung sama BPJS. Saya katakan, alangkah ironisnya kalau di usia reproduksi
sampai terdiagnosa kena kanker, walaupun ditanggung BPJS, mana harus kehilangan apa? Kehilangan organ reproduksinya kalau dia harus dioperasi total. Kemo juga ada beberapa macam efek juga kan ya. Jadi sekali lagi sedih banget. Jadi jangan pernah menganggap, waduh, nggak apa-apa lah sakit juga ditanggung BPJS. Nggak bisa seperti itu. Tetap harus prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan, itu tetap paling bagus ya. Jadi sekali lagi, virus HPV, vaksinasi HPV bisa mencegah segala macam penyakit-penyakit yang tadi sudah saya paparkan di depan ya. Jadi sekali lagi, kalau kulit kelamin gejalanya itu kita udah tahu ya, bisa di kulit, bisa di lengan, bisa di telapak kaki, pokoknya di kulit ya seperti itu. Tapi sekali lagi kalau di kelamin itu bisa jadi kanker serviks maupun kanker penis ya. Gejalanya kita udah tahu, faktor predisposisinya sudah tahu. Kemudian ada yang bertanya, dokter diagnosanya di mana nih kalau kena HPV? Ya, secara gampang kalau Anda melakukan IVA test di puskesmas pun bisa ya. IVA itu akan terjadi perubahan warna aceto white menjadi putih begitu. Mulut rahim serviks harusnya pink menjadi putih. Itu IVA ya. Jadi setelah itu pap smear. Nah, pap smear ada yang pakai metode berbasis itu tadi, bisa HPV DNA, bisa ketahuan. Nah, kalau sudah ketahuan nih, nggak ada apa-apa. Oh, aman dokter. Iya, justru aman itulah vaksinasi, mencegah kan ya. Jangan kebalik, sudah kena kanker minta vaksin ya nggak bisa. Vaksinasi bukan mengobati kanker. Sekali lagi saya katakan vaksinasi itu mencegah, bukan mengobati. Ya, terus kalau sudah kena penyakit kutil kelamin, diapakan dokter? Dokter akan melihat seberapa parahnya, apakah cukup dengan obat oles, semacam salep, semacam cairan, ataukah harus di counter, ataukah tindakan-tindakan yang lain. Ya, jadi sekali lagi para sahabat sehat, vaksinasi tadi sudah saya jelaskan, ada yang bivalen, kuadrivalen, nanovalen. Semuanya itu penting dan baik. Kalau tujuannya hanya mencegah kanker, mau yang bivalen saja oke, mau yang nanovalen lebih baik lagi ya. Jadi begitu para sahabat sehat ya. Mencegah lebih baik sudah saya katakan berkali-kali dengan cara vaksinasi HPV tadi. Kalau screening tadi dengan cara IVA test, pap smear, berbasis cairan, berbasis HPV DNA, itu silahkan dilakukan. Nah, ada lagi yang bertanya, berapa lama sih benernya kalau pap smear itu? Saya selalu katakan kepada bapak-bapak, sayangilah istri Anda dengan cara apa? Memberi hadiah ulang tahun apa? Antar untuk pap smear. Berarti setahun sekali ya, setahun sekali. Jadi tidak tiap bulan pap smear, enggak, setahun sekali mungkin seperti itu. Katakanlah lupa ya dokter, gara-gara pandemi saya nggak pap smear nih 3 tahun. Tidak ada kata terlambat. 3 tahun tidak pap smear, sekarang mau pap smear silahkan. Begitu hasilnya bagus, vaksinasi HPV. Nah, kalau sejauh ini, lah kalau COVID kan gratis dokter. Ya, karena dia merupakan pandemi, pemerintah sampai mengambil anggaran sekian besar untuk melakukan imunisasi, pencegahan vaksinasi COVID. Tapi kalau untuk vaksinasi HPV, memang harus mandiri ya, karena kita sadar bahwa kesehatan itu penting. Kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita selama kita hidup. Untuk apa? Sekali lagi, sebagai bentuk pertanggung jawab kita, sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, kita harus selalu bersyukur. Kalau kita diberi sehat, bersyukur, kita lakukan vaksinasi. Kalaupun saat ini dari para pecinta puas channel ini ada yang sudah didiagnosa kena kanker, juga jangan stres. Tergantung stadiumnya. Dokter menyarankan apa, nurut saja. Harus dioperasi, dokter ini kandungan saya bla bla bla, nurut saja. Harus kemo, nurut saja. Yang penting hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu jangan patah semangat. Hidup sekali itu harus sehat, semangat dan bermanfaat. Oke? Kalau yang kurang jelas silahkan ya Anda chat kolom komentar ini ataupun Anda mau japri saya silahkan saja. Saya berusaha untuk menjelaskan dengan cara sederhana. Jadi bincang-bincang kita sore hari ini mengenai pentingnya vaksinasi HPV. Salam sehat dari saya.